Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Dwi Trisnawati. Kali ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menentukan volume kerucut melalui eksperimen dengan pendekatan volume tabung. Sehingga anak-anak nantinya tidak bingung ketika menyelesaikan soal yang berhubungan dengan volume kerucut. Jadi, simak baik-baik ya penjelasan yang Ibu berikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita, Ibu sampaikan terlebih dahulu landasan yang menjadi acuan pembelajaran kita. Yang pertama ini KD-nya, kemudian ini ada indikatornya, dan yang terakhir ini tujuan pembelajaran materi kita kali ini. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita ingat-ingat lagi yuk benda-benda apa saja yang bentuknya berupa kerucut. Nah ini yang pertama, ada topi yang berbentuk kerucut. Ini topi ulang tahun ya. Siapa yang ulang tahun nih? Ini ada topi yang berbentuk kerucut. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada cone ice cream. Jadi di bawah ice cream itu biasanya bentuknya berupa kerucut. Ini soyang ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini ada kue tradisional. Kue tradisional ini namanya nagasari. Dan yang keempat itu ada nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng ini biasanya dipakai untuk ulang tahun ya. Ini nasi tumpeng, kemudian ada bakso tumpeng. Wah, ada juga bakso yang berbentuk tumpeng atau kerucut ya. Jadi lapar ya kita lihatnya. Ya, ini ada bakso tumpeng dan terakhir itu ada cangkir yang berbentuk kerucut. Oke, cantik ya cangkirnya ya. Nah, itulah benda-benda yang bentuknya berupa kerucut. Yang selanjutnya, coba anak-anak perhatikan komik yang ada di layar. Ini percakapan antara dua orang sahabat yang mempermasalahkan apakah volume gelas yang berbentuk tabung dan volume gelas yang berbentuk kerucut dengan tinggi dan diameter yang sama itu mempunyai volume yang sama besarnya. Nah, di sini si Erza menyimpulkan bahwa kerucut itu memiliki volume 1/3 dari volume tabung. Oke, kira-kira apakah benar pernyataan atau kesimpulan yang dikatakan oleh Erza? Nah, untuk membuktikan kesimpulan Erza, kita perhatikan dulu ada eksperimen untuk menentukan volume kerucut berikut ini. Baiklah anak-anak, ini ada eksperimen untuk menentukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Adapun alat-alat yang bisa kita siapkan, itu yang pertama adalah kerucut yang terbuat dari karton, kemudian ada tabung, dan terakhir itu ada beras. Nah, untuk kerucut dan tabung itu usahakan memiliki tinggi yang sama diameternya juga ya, harus mempunyai besar yang sama. Langkah-langkah yang bisa dilakukan itu pertama, masukkan dulu berasnya ke dalam kerucut, lalu tuangkan ke dalam tabung. Lakukan lagi dengan cara yang sama untuk pemindahan yang kedua sampai tabung terisi penuh dengan beras. Ternyata pada pemindahan kedua belum penuh ya. Lakukan lagi untuk pemindahan yang ketiga sampai terisi penuh tabung oleh beras. Nah, ternyata didapatlah untuk supaya tabung penuh berisi beras, maka dilakukan 3 kali pemindahan beras dari kerucut ke dalam tabung. Baiklah anak-anak, berdasarkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 3 kali volume kerucut itu sama dengan 1 kali volume tabung. Sehingga untuk volume kerucut itu sendiri menjadi 1/3 dari volume tabung. Masih ingat ya rumus volume tabung? Rumus volume tabung itu VR kuadrat T. Jadi kita bisa mencari volume kerucut dengan rumus 1/3 VR kuadrat T dengan T adalah tinggi kerucut. Jadi terbukti ya kesimpulan yang dilakukan si Erza di awal tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.